saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa 12 Juli dalam pekan biasa yang ke-15. Semoga kita semua sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita menegur seseorang yang berbuat salah atau memberitahu kesalahan pada seseorang, namun ia tidak mau mengubah dirinya. Kita biasa sakit hati dan jengkel terhadap orang itu. Atau seringkali juga kita mencontohkan contoh yang baik agar diikuti oleh orang lain, namun orang lain itu bersikap cuek, bahkan tidak peduli pada tindakan baik yang kita buat. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini dalam Injil yang kita dengarkan tadi, itu menunjukkan bagaimana Yesus mengecam kota-kota, 3 kota di Galilea yang dikecam, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang telah ditunjukkan banyak mujizat, telah ditunjukkan banyak pengajaran, namun mereka tidak mau mengubah diri. Seakan-akan apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka itu tidak ada artinya. Padahal seandainya mereka membuka hati, mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Yesus dapat mengantar mereka kepada suatu pemahaman siapa sebenarnya Yesus. Ajaran-ajaran yang ditampilkan Yesus dapat mengantar mereka pada cara hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, Yesus mengecam kota-kota itu. Bahkan dibandingkan misalnya Korazim dan Betsaida, dibandingkan dengan Tirus dan Sidon yang jarang mendapat pewartaan. Tetapi seandainya mujizat yang dibuat di Korazim dan Betsaida dibuat di Tirus dan Sidon, maka orang-orang di Tirus dan Sidon akan berbalik. Juga di Kapernaum dikatakan bahwa kesombongan hati mereka seperti mereka akan diangkat ke tempat yang tinggi. Yesus mengatakan tidak. Seandainya mujizat yang dibuat di Kapernaum itu dibuat di Sodom, bisa jadi bahwa kota Sodom itu masih berada. Kenapa? Karena mereka pasti mau mengubah diri pada situasi atau ajaran yang ditampilkan Yesus kepada mereka. Hanya saja ketertutupan hati membuat 3 kota ini, orang-orang yang di kota ini tidak mau menerima Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dapat juga menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita membuka hati terhadap sabda Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita menemukan seringkali banyak rahmat, banyak berkat yang kadang kita tidak sadari, tetapi ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita membuka hati terhadap rahmat Tuhan yang begitu melimpah itu? Dan maukah kita bersyukur dan mengubah diri menjadi lebih baik untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan ajaran-ajaran kebaikan yang ditawarkan oleh Tuhan? Membuka hati, membuka mata pada apa yang kita alami dalam hidup ini, bagaimana rahmat Tuhan yang besar dalam hidup ini, itulah yang bisa mengantar kita kepada kehidupan yang kekal, dan saatnya nanti kita bersama-sama dalam keabadian di surga.
Mari kita membuka hati terhadap banyaknya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.